Pak Hidayat, saya mau konfirmasi terkait masalah coklat yang kita budidayakan ini. Di mana kita tahu persis coklat ini adalah salah satu tanaman yang lagi tren sekarang karena harganya yang begitu melonjak. Sehingga banyak masyarakat yang termotivasi ingin budidayakan juga. Mungkin Pak Hidayat yang sudah pengalaman dalam hal ini bisa memberikan penjelasan khususnya kepada masyarakat. Iya, oke, makasih banyak ya. Jadi kalau kita memang berbicara produksi atau bicara salah satu tanaman kita dalam tanaman kakao itu, memang dilematisnya di sini adalah pertama untuk kegiatan sekarang masalah pengembangan khusus tanaman kakao pada intinya di sini sebenarnya kadang petani ini juga masih bingung untuk mengembangkan terkendala oleh beberapa faktor. Ya. Yang pertama, contohnya ya, jadi kendala pertama itu ini adanya tentang isu harga. Ya, jadi begitu ada isu harga, seakan-akan animo petani lagi ingin mengembangkan kakao. Tapi di sini sebenarnya pada intinya, kalau kita bicara sebenarnya kita ini petani, sebenarnya jangan terlalu kita berpikir dulu harga. Ya. Tetapi prinsipnya kita ini adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan kita yang sangat terbatas. Karena ini saya lihat ini tanaman kakao tidak perlu butuh lahan luas, tetapi dia butuh perawatan, kemudian cara budidaya yang bagus. Salah satunya itu pengembangan ini tentang sambung pucuk. Ya. Nah, saya rasa ini kemudian dengan adanya sambung pucuk bisa kita mengembangkan seperti klon-klon lain. Ya, kebetulan di kebun di sini ada 5 klon mungkin. Nanti sebentar bisa kita kunjungi, tapi mungkin secara garis besar saja saya menyampaikan bahwa pada prinsipnya teman-teman petani sekarang jangan kita mengembangkan satu jenis tanaman, apalagi khusus tanaman kakao kalau untuk berbicara harga. Kenapa? Harga bisa saja dipengaruhi oleh pasar. Jadi pada prinsipnya marilah dulu kita termotivasi untuk membangkitkan kembali ini tanaman andalannya kita, tanaman kakao. Kenapa? Karena kakao ini boleh dikata tanaman yang paling mudah dan gampang manakala kita sudah tahu sebenarnya cara budidayanya. Di sini mungkin nanti teman-teman banyak kita diskusi atau silakan datang di tempat kami. Mungkin paling nanti kita banyak diskusi tentang masalah kakao. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini ada berapa klon ya. Jadi ada Sulawesi 1, ada Sulawesi 2, ada MCC 02. Sulawesi 1, Sulawesi 2 itu Pak Hidayat, apakah dalam bentuk nama jenis bibitnya? Iya, ini sebenarnya bukan nama jenis bibit, tapi nama jenis klon. Jadi sama seperti padi. Jadi padi itu bicara varietas. Ya, jadi kalau di tanaman kakao ada klon. Iya, jadi setiap satu klon itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau seperti ini Pak Hidayat, mungkin kita akan lihat ini bibitnya yang sangat besar ini, dan kalau kita melihat ini sangat sehat ini. Ini namanya apa ini? Ya, ini sering kita dengar ini dibilang MCC 02 atau tenarnya kalau di masyarakat itu bilang Ampalima. Iya, ini jenis Ampalima, Pak. Mungkin juga Pak Hidayat bisa kita berikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana cara menanam itu, jarak yang maksimal yang harus dilakukan supaya bisa menghasilkan buah yang begitu diharapkan oleh para petani kita. Iya, sebenarnya kalau kita mau mengembangkan atau kita membudidayakan tanaman kakao, saya rasa cuma 3 fase. Iya, fase pertama itu yang pertama kita lihat potensi lahan dulu. Kita bicara lahan. Karena tanaman kakao walaupun juga ini boleh dikata tanaman idola, tapi tidak semua lahan dia suka. Ya, ini. Kemudian mungkin termasuk ini masuk pengolahan tanahnya, kemudian pemilihan jenis bibitnya. Pada intinya mungkin kalau untuk menanamnya mungkin dimasuk di fase kedua, tapi kita sehatkan dulu lingkungannya dalam hal ini bagaimana tanahnya bisa subur. Karena sekarang kita tanah untuk khusus di Sulawesi Tenggara umumnya, khususnya di Kolaka Timur ini, apalagi yang bekas-bekas tanaman kebun kakao ini, itu sangat
sangat krisis atau kritis dengan unsur hara. Oh. Jadi itu mungkin perlu ada seperti pengolahan khusus tentang pengembalian bagaimana tanah bisa kembali subur, baru kita mengembangkan kakao. Jadi fase kedua ini penanamannya sebenarnya. Fase pertamanya itu kita harus lihat dulu tanahnya. Kalau ini Pak Hidayat ini sudah berapa umurnya, ini kira-kira sudah berapa tahun ini? Ini sudah 25 bulan. Kalau yang sementara ini kita bibit ini biasanya berbunganya itu di usia berapa bulan? Iya, kalau kita bicara produksi atau munculnya bunga ini dari umur 1 bulan penanaman Ya. sampai masuk di 9 bulan. Oh. Itu kalau memang bibit yang saya produksi, Ya. itu sudah bisa berbunga. Luar biasa. Iya. Pak Hidayat. Mungkin terakhir Pak Hidayat kita bisa sampaikan kesan dan harapannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang hobi membudidayakan atau menanam tanaman kakao ini. Iya, ya oke. Jadi pesan atau pada teman-teman pelaku khusus yang satu hobi dalam hal ini untuk mengembangkan kakao, ini sebenarnya saya harap marilah kita sama-sama kita termotivasi kembali. Kenapa? Karena khususnya kita di Kolaka Timur ini memang punya ikon waktu kita masih gabung dengan Kolaka, karena Ladogi dulu terkenal, umumnya rata-rata ya terkenal dengan tanamannya kita, tanaman kakao. Nah, sekarang sebenarnya kakao sudah tidak ada susah lagi. Kenapa? Harga pemerintah sudah mulai memperhatikan. Yang kedua, dengan banyaknya tenaga-tenaga pemerintah kemarin sudah menciptakan kayak PPL yang P3K. Itu sudah boleh dikata sudah mereka punya bekal teknisi untuk menyampaikan tentang bagaimana mengembangkan satu komoditi, apalagi khusus tanaman kakao. Jadi saya menyampaikan marilah kita bangkit kembali, karena kakao sekarang alhamdulillah pemerintah sudah mulai perhatikan. Terima kasih. Oke, makasih banyak.